Halo semua, selamat datang di channel Flame di yang terhormat. Bagi yang belum subscribe, diwajibkan untuk subscribe terlebih dahulu, dan hidupkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan pesawat ulang-alik. Hahaha. Nah mari kita gas ke alur ceritanya. Tapi hanya sedikit nektar dewa ekstrim, itu sudah cukup untuk meningkatkan ki asal Xiao Yan lebih dari 2 juta. Ini setara dengan efek yang menakutkan. Sekarang kita dapat yakin bahwa apa yang dikatakan Jiu Ying adalah benua kuno yang telah dilupakan oleh waktu, pasti sangat makmur. Setelah konfirmasi Xiao Yan, dia segera melihat ke arah puncak ribuan puncak ini. Jika dia bisa mengumpulkan semua nektar dari ribuan puncak, maka Xiao Yan tidak hanya akan mampu menembus ke 7 bintang di sini. Puncak dari Dewa Pertempuran. Bukan tidak mungkin untuk menyerang Dewa Pertempuran bintang 8. Xiao Yan bergerak dan melangkah ke puncak salah satu puncak gunung, dan tanpa ragu-ragu, melepaskan tetesan air dari batang pohon. Sama seperti pertama kali, saat Xiao Yan melepas tetesan air, gunung di bawah kakinya meledak, seolah tetesan air adalah segelnya. Saat Xiao Yan melepas tetesan air, segelnya juga rusak. Keberadaan segel di gunung dilepaskan. Dengan pengalaman sebelumnya, Xiao Yan tampaknya lebih dari cukup kali ini, dan dia bergerak untuk menghindari benturan. Saya melihat telapak tangan hitam besar ditampar ke arah Xiao Yan dalam debu yang berterbangan di langit. Sosok Xiao Yan dengan cepat mengubah posturnya, dan satu sisi sosoknya menghindar. Dengan tembakan telapak tangan di udara, sosok besar meraung dan menukik ke arah Xiao Yan dalam debu. Memiliki kekuatan fisik yang kuat, pikiran Xiao Yan bergerak ketika dia melihat ini. Tetapi dia tidak segera mengeluarkan 8 penguasa berat mendalam yang sunyi. Jika itu masalahnya, ini saat yang tepat untuk memoles dan memoles kekuatan fisik. Xiao Yan bergumam, dan pada saat berikutnya, dia menyingkirkan setetes nektar ilahi. Xiao Yan bergerak, dan guntur hitam melintas di sampingnya. 12 Void Extinguishing Thunder Fast Cells berkedip-kedip seperti jantung, dan kekuatan guntur melonjak keluar. Xiao Yan mengangkat tinjunya dan tiba-tiba membantingnya ke arah kerabulan raksasa yang bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya. Cici, ledakan, tinju yang tidak proporsional dari keduanya terbanting bersama, dan lengan Xiao Yan meledak dengan kekuatan seperti kehancuran dari Heavenly Extinguishing Thunder, yang meledak di antara tinju. Setelah suara keras, kera iblis bulan raksasa dengan tubuh beberapa puluh kaki membeku, meratap, dan Void Extinguishing Thunder menyebar, dan kemudian meledak di lengannya. Tapi setelah dia menstabilkan tubuhnya, dia meraung lagi, dan melemparkan tinjunya dan terus menghantam ke arah Xiao Yan. Kekuatan ganas itu menghancurkan dengan liar, tetapi sebagian besar serangan ini adalah serangan yang tidak efektif, dan Xiao Yan menghindari semuanya saat dia bergerak dengan tergesa-gesa. Kemarahan hanya akan memperbesar kekurangannya tanpa batas. Merebut kesempatan dan kekurangannya, Xiao Yan menyapu tubuhnya dan meninju hatinya. Setelah sosok besar kera iblis bulan raksasa tiba-tiba berhenti, jatuh dengan keras. Detik berikutnya, itu berubah menjadi abu terbang, dan sosok besar puluhan kaki menghilang. Setelah menghilangkan kera bulan raksasa, Xiao Yan terus melihat ke puncak lainnya, dan dia masih ingin mengumpulkan sebanyak mungkin nektar dewa, dan kemudian belum terlambat untuk berlatih. Keberadaan kuno di puncak gunung ini, mereka semua seperti yang dikatakan Jiu Ying, sebenarnya, mereka telah lama jatuh, tetapi mereka belum sepenuhnya mati. Meskipun demikian, mereka masih ada kekuatan yang kuat ini. Selain itu, Xiao Yan tidak berpikir bahwa keberadaan yang terkubur di puncak ini tidak lebih dari itu, jadi Xiao Yan tetap berhati-hati. Sama seperti jari kaki Xiao Yan baru saja jatuh, sebelum mengambil nektar dari dewa tertinggi, dengan keras, mulut besar langsung membuka gunung, menelan sosok Xiao Yan dalam sekejap. Dia juga menelan nektar dewa ekstrim bersamanya. Ini adalah monster buaya yang tidak bersalah, yang sangat baik dalam serangan penyergapan. Xiao Yan tidak terkejut, dan dia bahkan tidak bisa bereaksi. Tetapi setelah beberapa saat, buaya monster wushu mulai berguling-guling di atas tubuhnya yang besar dengan panik, dan bahkan bisa melihat api keluar dari perutnya, seluruh perutnya berkedip-kedip dengan api, dan guntur hitam menyebar ke seluruh tubuhnya. Setelah berjuang untuk sementara waktu, tubuhnya dengan cepat mengembang, seperti balon, mengembang dengan cepat, dan akhirnya, dengan ledakan, meledak secara langsung, dan daging dan darah terbang, tetapi pada akhirnya berubah menjadi asap dan debu dan sepenuhnya yang merisau. Sosok Xiao Yan perlahan muncul, memegang nektar dewa tertinggi di tangannya. Ini adalah panen kedua. Meskipun tidak ada bahaya, Xiao Yan harus lebih waspada. Jelas ada keberadaan yang terkubur di puncak ini. Bukan karena nektar dewa ekstrim menyegel mereka. Selama Xiao Yan mendekat, mereka bisa menyerang kapan saja. Setelah sedikit pemulihan, Xiao Yan menyapu ke arah puncak gunung lagi, karena dia tidak tahu keberadaan seperti apa, apakah manusia atau binatang, yang terkubur di puncak ini, yang masih membuat orang merasa sedikit gugup. Jika makhluk-makhluk ini masih memiliki kehidupan, aku khawatir tidak akan mudah untuk menyelesaikannya.
Xiao Yan juga merenung sedikit, dan bergumam perlahan. Xiao Yan datang ke gunung ketiga. Kali ini, tidak ada serangan mendadak, dan dia bahkan memetik nektar Dewa Ekstrim, dan setelah Xiao Yan melepas nektar Dewa Ekstrim, tidak ada gerakan di gunung ini. Ini membuat ekspresi Xiao Yan aneh. Ini kosong. Xiao Yan mengangkat alisnya, tetapi jelas tebakan ini salah, tetapi gerakan itu muncul beberapa saat kemudian. Ada banyak lubang di puncak gunung, dan saya melihat bayangan hitam kecil tersapu keluar, meskipun ukurannya tidak besar, jumlahnya sangat besar. Itu terlihat seperti belalang, tetapi masing-masing seukuran orang biasa, dengan lengan tajam mengaum ke arah Xiao Yan, ada lusinan dari mereka. Xiao Yan segera melihat api muncul di tangannya, dan satu demi satu teratai api tak kenal takut mengembun. Teratai api yang tak kenal takut Xiao Yan dapat memadatkan ratusan jalan dalam sekejap, tentu saja, kekuatannya secara alami tidak sebanding dengan teratai api murka Buddha, tetapi ketika menghadapi sejumlah besar musuh, efeknya luar biasa. Bum bum bum. Ratusan teratai api meledak dan menghancurkannya. Xiao Yan juga langsung mengeluarkan 8 penguasa misterius yang sunyi. Selama mereka tidak swoosh pada saat yang sama, mereka tidak akan menimbulkan ancaman bagi Xiao Yan. Tubuh Xiao Yan segera bergerak, dan dia menghancurkannya satu persatu. Yang ketiga, setelah menyelesaikan solusinya, Xiao Yan bergumam bahwa meskipun keberadaan kuno ini memiliki kekuatan yang baik, mereka masih dapat menanganinya di Xiao Yan, dan tidak ada kesulitan, tetapi setiap kali musuh berbeda, mereka perlu digunakan, caranya juga berbeda. Hanya dalam waktu singkat, Xiao Yan telah memanen 3. Tentu saja, itu masih jauh dari tujuan Xiao Yan. Jika tidak ada kecelakaan, Xiao Yan akan menghitung semuanya, ambil. Jika Anda ingin tidak tinggal, Anda akan datang, dan Anda harus kembali dengan hadiah penuh. Jika satu nektar Dewa Ekstremitas dapat meningkatkan sekitar 2 juta fondasi, menerobos ke puncak Dewa Pertempuran Bintang 7 membutuhkan 80 juta fondasi ki asal, dan setidaknya 10 nektar ekstremis harus disiapkan. Xiao Yan menghitung dalam bukunya, hati, lihat Xiao Yan juga jatuh ke dalam kontemplasi sambil melihat puncak-puncak ini. Karena selalu ada perasaan menggali kuburan orang. Namun, ketika Xiao Yan melihat lebih dekat, dia merasa bahwa beberapa puncak ini tampak terlalu teratur, lebih seperti sesuatu yang ditanam daripada kuburan. Setelah sedikit merenung, Xiao Yan terus menggerakkan tubuhnya dan menyapu ke arah gunung lagi. Pertama, dia mengumpulkan 10 nektar ekstremis. Seperti yang diharapkan Xiao Yan, nektar ekstremis ini harus sama dengan buah roh sumber ilahi. Efeknya akan berangsur-angsur berkurang dengan jumlah yang ditelan. Tentu saja, bahkan jika efeknya akan melemah, nilai minimum masih akan dijamin, artinya, apapun yang terjadi, tidak masalah untuk meningkatkan origin ki hingga ratusan ribu. Jika itu hanya penyerapan gila untuk meningkatkan kekuatan, semakin banyak tertelan, semakin lemah efeknya, tentu saja, jika dikonsumsi bersamaan dengan pertempuran, maka efek penyerapan secara alami akan jauh lebih baik. Jika tidak ada yang lain, kekuatan Xiao Yan dapat meroket di ribuan puncak gunung ini, dengan syarat bahwa nektar para dewa dapat diserap sebanyak mungkin. Namun, ini hanya imajinasi. Budidaya bukan injeksi air. Bahkan jika ada begitu banyak sumber daya di depan Xiao Yan, masih ada sedikit yang bisa diambil. Setelah mencapai kejenuhan, budidaya paksa hanya akan menjadi kontraproduktif. Kultivasi paksa Xiao Yan sebelumnya juga menyebabkan dia memiliki beberapa efek samping. Untungnya, permaisuri mengoreksi Xiao Yan tepat waktu. Jika dia terus berlatih dengan cara itu akan berbahaya bagi masa depan. Di bawah kondisi fondasi yang tidak stabil, bahkan jika bintang-bintang dengan enggan ditingkatkan, dan ketika mereka mencapai puncak Dewa 9 bintang, karena mereka dipromosikan secara paksa, kemungkinan menerobos keabadian kaisar akan sangat berkurang. Oleh karena itu, kultivasi masih tidak dapat mengejar kecepatan terlalu banyak, dan perlu ditingkatkan secara bertahap untuk melangkah lebih jauh. Ini masih terjadi dari Dou Ze hingga Dou Shen hari ini. Semakin kuat, semakin banyak perhatian terhadap detail yang dibutuhkan. Setiap inci perbedaan memiliki dampak besar pada budidaya di masa depan. Segera setelah itu, setelah Xiao Yan mengumpulkan 3 Jishen mana berturut-turut, tanpa kecuali, setelah Xiao Yan mengumpulkan Jishen mana di setiap puncak gunung, berbagai keberadaan kuno yang kuat akan muncul di puncak gunung. Tapi tanpa kecuali, setelah terlibat dengan Xiao Yan, mereka semua dihancurkan oleh Xiao Yan. Setelah Xiao Yan memasukkan nektar ekstremis ke-7 ke dalam ring, gunung itu tiba-tiba runtuh. Kali ini, paksaan yang kuat melonjak terbuka, dan paksaan itu begitu kuat sehingga Xiao Yan mengeluarkan 8 misteri desolate. Penguasa yang berat berdiri di depannya. Meski begitu, sosok Xiao Yan tertembak mundur 100 kaki oleh benturan sebelum dia bisa stabil. Mata Xiao Yan tiba-tiba menyipit, dan dia memalingkan muka ke dalam asap. Ketika dia mengambil nektar ekstremis ke-7,
sepertinya dia akhirnya bertemu musuh yang tangguh, dan hanya paksaan yang benar-benar berbeda dari yang dia hadapi sebelumnya. Saya melihat sosok memegang sepasang pisau dalam asap dan debu, dengan tubuh bagian atas telanjang. Bekas pisau yang tak terhitung jumlahnya dapat dilihat di tubuhnya, dan noda darah dapat terlihat dengan jelas pada pisau ganda, dan bau haus darah terpancar darinya. Orang ini membuka mulutnya dan mengatakan banyak kata, tetapi untuk apa yang dia katakan, Xiao Yan tidak mengerti sepatah kata pun, tetapi sepertinya itu adalah sesuatu yang kejam bagi Xiao Yan. Sambil berbicara, pria itu perlahan melangkah maju. Jika dia melihat dengan seksama, langkah yang dia tinggalkan sebenarnya berwarna merah darah. Memanggil. Saat berikutnya, bayangan darah melintas, dan tiba-tiba menghilang dari tempat dan menyapu Xiao Yan. Dua pedang ganda di tangannya menebas ke arah Xiao Yan dengan serangan silang. Makan api dan lari ke penguasa guntur. Namun, ketika sosok itu muncul, Xiao Yan mulai menyeduh, dan dia yakin orang ini akan mengambil inisiatif untuk menyerangnya. Penguasa berat 8 Desolate Suan diresapi dengan api dan guntur, seluruh penguasa. Semua menjadi panas dan panas. Berayun keluar dengan satu kaki, gelombang api bercampur dengan guntur membubung ke langit. Api yang menyembur dari langit menyelimuti semua orang yang memegang pisau ganda, dan mereka menghilang dalam sekejap, tetapi pada saat berikutnya, dua pisau berwarna darah muncul dari api, dan kemudian meraung ke arah Xiao Yan. Dentang. Cahaya pedang berwarna darah kental Xiao Yan mengayunkan beberapa kaki berturut-turut sebelum dia hampir tidak bisa menahannya. Setelah api Xiao Yan menghilang, ada bekas luka pada sosok itu, tetapi yang terakhir tidak menganggapnya serius dan menyerang Xiao Yan lagi. Sosok itu agak berat di tanah, dan tanah di bawah kakinya retak dan meledak, memancarkan fluktuasi kekuatan yang sangat menakutkan, bukan Origin Ki, tetapi sangat mirip dengan Origin Ki, dan kedua pisau itu ditebas lagi. Cahaya pedang bersiul, dan kekuatan ganas itu benar-benar mengembun menjadi 4 serigala berwarna darah di udara, menyerang Xiao Yan dengan taring dan cakar. Melihat adegan ini, pupil Xiao Yan menyusut. Sepertinya aku benar-benar memenangkan lotre kali ini. Xiao Yan tersenyum pahit. Dibandingkan dengan yang sebelumnya, orang ini benar-benar tahu cara bertarung, dan tidak ada tanda-tanda menghilang di bawah serangan, dan itu bukan ide yang baik untuk lihat serangannya. Tuan yang harus dihadapi. 4. Serigala biru berwarna darah sangat cepat, dan mereka menukik ke arah Xiao Yan di antara tanah dan udara. Meskipun mereka berubah menjadi serigala biru, mereka sebenarnya adalah kekuatan ilmu pedang, cara pedang dapat memotong segala sesuatu, dan pedang dapat menghasilkan segala sesuatu. Dengan kekuatan seperti itu, bintang 7 dosen biasa tidak akan menjadi lawannya, dan tentu saja, Xiao Yan bukan orang biasa. Menarik. Gumam Xiao Yan, faktanya, sampai sekarang, dalam semua pertempuran yang dihadapi Xiao Yan, dia tidak menggunakan 10 api iblis mutlak untuk meningkatkan maksud asal Ki-nya. Pada tahap akhir dari Seven Star Dosen, dia memiliki 62 juta Origin Ki, dan jika dia ingin dewa dapat meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin, maka Xiao Yan harus bertarung dengan kekuatan dewa itu sendiri saat ini. Semakin kuat lawan, semakin besar konsumsinya, dan semakin baik efek kultivasinya. Kultivasi adalah untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat, dan kekuatan yang lebih kuat adalah untuk menghadapi pertempuran yang lebih kuat. Jika Anda ingin meningkatkan kekuatan Anda harus terus berjuang. Hanya dengan cara ini Anda dapat menembus batas Anda sendiri. 1000 naga guntur ilusi hancur. Xiao Yan mengepalkan tinju di pinggangnya, Void Extinguishing Thunder hitam melintas di atas tinjunya, dan kemudian meninju. Di bagian depan tinju Xiao Yan, retakan muncul di antara kilatan petir, dan pada saat berikutnya, naga guntur 100 zang menonjol dari celah, dan kepala naga besar adalah yang pertama bertabrakan dengan keempatnya yang berwarna darah, serigala biru. Serigala berwarna darah segera menggigit Thunder Dragon dengan marah. Thunder Dragon juga mengayunkan ekor naga dan menyapunya dengan ganas. Menghadapi Baizang Thunder Dragon, orang yang memegang pedang ganda tidak ragu-ragu, dan sekali lagi melambaikan pedang panjang di tangannya, menuju Xiao Yan. Naga guntur kental terputus.